Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Tubuh Sundari menggigil menahan kepiluan, penyesalan dan ketakutan yang luar biasa melihat Bayu dijadikan tumang atau pembatas tungku api pawon yang berada tepat di depannya itu. Tulang-tulang kaki Sundari seperti melunak membuat tubuhnya luluh terjatuh di lantai dengan posisi bersimpuh. Sundari tak bisa mengeluarkan air matanya walaupun dia ingin menangis. Saat itu dia ingin berteriak sekencangnya. Namun mulutnya hanya bungkam dengan mata tak lepas menatap Bayu yang terus memanggil-manggil dirinya. "Bayu, anakku. Maafkan Ibu Le. Ibu pikir kamu ditempatkan di tempat yang baik karena kamu hanya anak kecil. Tapi kenapa justru tempatmu di sini lecah bagos?" Batin Sundari dengan hati yang hancur lebur. Seketika Sundari menguatkan diri lalu berdiri. Dengan perlahan, dia mendekati pawon yang penuh dengan api itu kemudian menatap wajah Bayu yang sungguh memilukan merasakan penderitaan yang luar biasa. Perlahan tangan Sundari meraih tumang pawon yang terbuat dari tubuh putra kesayangannya itu. Namun ketika tangannya menyentuh tubuh Bayu, Sundari berteriak karena kedua tangannya tersambar api hingga dia terjatuh ke lantai. Sambil meniup-niup tangannya yang sangat terasa panas, Sundari menoleh lagi ke tumang pawon itu. "Panas sekali, Buk. Tolong Bayu." Suara Bayu pilu menghibah pada Sundari. Sundari berdiri dengan tegak lalu mendekat lagi ke tungku pawon itu. Dia berniat ingin mengangkat tubuh Bayu dari tungku api itu. Namun saat tangannya baru mendekat dan hampir meraih tubuh Bayu, tiba-tiba tubuh Sundari terhempas jauh hingga bersimpuh di hadapan Kanjeng Ratu. "Apa yang ingin kamu lakukan, Sundari?" tanya Kanjeng Ratu dengan tatapan tajam ke arah mata Sundari. "Ampun Kanjeng Ratu. Hamba tidak tega dengan kondisi putra hamba itu," jawab Sundari penuh ketakutan. "Dia sudah menjadi milikku, Sundari. Kamu tidak berhak lagi atas dia." "Ampun Kanjeng Ratu. Hamba mohon. Jangan tempatkan putra hamba di situ. Hamba mohon Kanjeng Ratu," ucap Sundari sambil bersujud di kaki sang ratu. "Dia milikku. Apapun yang aku lakukan itu hakku. Kamu tidak berhak mengaturku," jawab sang ratu dengan sinis lalu meninggalkan Sundari yang masih bersujud di lantai itu sendiri. Sundari terus memohon sambil bersujud dan menangis, tanpa dia tahu kalau sang ratu sudah tidak ada di tempat itu. "Ampun Kanjeng Ratu. Tolong, hamba mohon jangan tempatkan Bayu di tempat itu. Hamba mohon," ucap Sundari terus menghibah tiada henti sambil terus menangis sesegukan. "Ibu! Ibu! Bangun Bu! Ibu kenapa?" ucap Anggi membangunkan ibunya yang bersujud di lantai sambil terus menangis. "Ibu! Bu!" teriak Anggi sambil menggoyah-goyahkan tubuh Sundari lebih kencang lagi. "Bayu!" teriak Sundari sambil terjaga penuh ketakutan. "Ibu! Sadar Bu! Ibu ini kenapa?" tanya Anggi sambil mengambil segelas air putih di meja laku memberikan pada ibunya. "Anggi, Bayu adikmu enduk," ucap Sundari terbata-bata setelah minum segelas air yang diberikan Anggi. "Ibu! Sadar Bu," nyebut. Balas Anggi sambil mengangkat tubuh ibunya untuk duduk di sofa. "Ibu kenapa bisa tidur di lantai sambil bersujud gitu?" tanya Anggi dengan cemas. Sundari kebingungan mau menjawab apa. Kalau dia cerita pada Anggi pasti putrinya itu tidak akan percaya. "Ibu kenapa?" tanya Anggi lagi dengan cemas. "Ibu ndak kenapa-kenapa nduk. Ibu hanya mimpi buruk saja tadi," jawab Sundari pelan. Tiba-tiba Sundari merasakan kedua tangannya perih seperti luka bakar. Dan benar saja saat Sundari melihat, kedua tangannya memerah dan rasa panasnya benar-benar masih terasa. "Ya ampun, tangan ibu ini kenapa?" tanya Anggi dengan panik melihat kedua tangan ibunya memerah. Sundari bingung mau menjawab apa. Tak mungkin dia bilang lukanya itu karena ingin mengangkat Bayu adiknya dari tungku api. "Ini tadi ibu kena uap panas saat ngecek masakan di rumah makan enduk," jawab Sundari berbohong. "Ya ampun Ibu.
Kenapa sih ibu masih saja mau ngurusin masakan? Kan karyawan ibu banyak, biarkan mereka saja yang bekerja, Bu. Balas Anggi sambil berdiri untuk mengambil obat. Sundari hanya terdiam membisu. Pikirannya masih terbayang pada Bayu, anak bungsunya yang ternyata masih hidup di istana Kanjeng Ratu dan tersiksa sangat menderita sekali. Air mata Sundari mengalir tak tertahan saat itu. Dia bingung bagaimana cara menyelamatkan Bayu putra kesayangannya itu. Loh, ibu kok malah menangis sih? Sini biar Anggi obati tangan ibu. Anggi pun meraih kedua tangan ibunya itu lalu mengolesi lukanya dengan salep. Bu, ibu ini sudah membayar banyak karyawan. Tugas mereka itu bekerja. Jadi ibu ndak perlu lagi bekerja. Apalagi sampai kena uap panas gini. Jangan nyusahin diri lagi ya, Bu. Ucap Anggi sambil meniup-niup tangan ibunya setelah diolesi salep. Enduk. Ibu ingat adikmu Bayu. Jawab Sundari lirih lalu mengusap air matanya. Bu, Dedek sudah tenang di alam sana. Lagian Dedek dulu meninggal itu masih kecil banget, Bu. Dia belum berdosa. Pasti dia ditempatkan di surga. Ucap Anggi dengan yakin. Mendengar ucapan Anggi, air mata Sundari malah semakin deras mengalir, bahkan dia sampai sesekukan menangis mengingat kondisi Bayu yang baru saja dia lihat di alam lain. Bukan di surga seperti yang dikira Anggi, melainkan dijadikan tungku api oleh Kanjeng Ratu pesugihannya. Sudah, Bu, jangan tangisi Dedek. Ibu doakan saja agar Dedek tetap bahagia di sana ya, Bu. Sekarang sudah malam, ibu tidur gih. Besok kalau tangan ibu masih sakit, enda usah kerja dulu ya. Biar Anggi yang ke rumah makan di kota, gantiin ibu di kasir. Besok kan Minggu. Ucap Anggi sambil merangkul pundak ibunya. Tumben kamu mau gantiin ibu kerja, Enduk? Biasanya ndak mau, dan banyak alasanmu, malulah, capeklah. Tapi tumben sekarang malah menawarkan diri untuk membantu ibu. Tanya Sundari pada Anggi. Ya, kan kedua tangan ibu sakit seperti itu. Masa iya Anggi tega sih, Bu? Lagian semua rumah makan dan kerjaan selama ini ibu semua yang ngontrol. Pasti capek banget. Anggi sudah besar, Bu. Sudah waktunya membantu ibu. Jawab Anggi sambil tersenyum pada ibunya. Sekarang kamu sudah besar, Enduk? Tanya Sundari sambil mengelus kepala Anggi. Buk, memang Anggi sudah besar. Ibu sama bapak saja yang selalu menganggap Anggi masih kecil. Balas Anggi sambil cemberut. Oh iya, Bu. Nanti Anggi kalau sudah lulus SMA ndak mau kuliah, Bu. Loh, kenapa, Enduk? Kamu harus jadi orang pintar, harus jadi sarjana. Biar semua orang tahu kalau ibu bisa menyekolahkan anak sampai jadi sarjana, Enduk. Tanya Sundari merasa bingung dengan kemauan anaknya itu. Anggi puyeng mikirin pelajaran, Bu. Anggi males mikir. Lagian untuk apa aku jadi sarjana? Kalau ujung-ujungnya jadi bos restoran atau rumah makan? Ibu cuma sekolah SD saja ndak lulus, sekarang jadi bos dengan puluhan karyawan. Kemana-mana pakai mobil pribadi. Orang yang kerja kantoran lulusan universitas bergelar sarjana saja kalah penghasilannya sama ibu yang SD saja ndak lulus. Ucap Anggi sambil membanggakan ibunya. Tapi orang yang mempunyai titel tinggi itu selalu dihormati, Enduk. Tidak disepelekan orang lain. Sundari menasehati putrinya dengan sabar dan sedikit ngeyel. Ibu, orang yang punya titel tinggi itu kerja cuma cari duit, Bu. Sama dengan yang tak punya titel, kerja juga cari duit. Kalau kita tak punya titel tinggi tapi kita punya duit banyak, mereka yang bertitel tinggi juga hormat sama kita, Bu. Jawab Anggi tak mau kalah ngeyel dengan ibunya. Bu, anak ibu itu cuma Anggi saja, jadi semua usaha dan kekayaan ibu nanti otomatis ibu wariskan ke Anggi kan? Lalu untuk apa kuliah capek-capek, toh Anggi tetap jadi bos. Nanti Anggi mau kembangin usaha rumah makan ibu di setiap kota besar yang ada di Pulau Jawa ini. Anggi akan bangun satu cabang rumah makan ibu di setiap pusat kota. Nama ibu akan dikenal di seluruh Pulau Jawa ini loh. Ucap Anggi dengan antusias sekali. Sundari tersenyum mendengar semua cerita dan angan putri kesayangannya itu. Akankah semua cita-cita putrinya itu terwujud jika dia tidak mau meneruskan pesugihan dan perjanjiannya dengan Kanjeng Ratu? Cita-citamu luar biasa, Enduk. Ibu bangga padamu. Tapi gimana caranya kamu meneruskan usaha ibumu jika kamu saja sekarang endak mau bantuin ibu? Endak ngerti cara masak ayam panggang dan endak mau belajar?
tutur Sundari sambil membelai rambut putrinya yang panjang itu. Maknya Bu, mulai besok Anggi mau bantuin Ibu. Nanti setiap pulang sekolah Anggi langsung ke warung deh. Anggi mau belajar dari Ibu, dari Bude Yuni dan dari Mas Yanto. Jawab Anggi dengan yakin. Iya, kamu memang harus belajar mulai sekarang Enduk. Dan kamu harus meneruskan pesugihan dan perjanjian Ibu, batin Sundari. Ya sudah, kamu tidur sana. Ini sudah malam. Besok katanya mau ikut Ibu. Perintah Sundari pada putrinya itu. Anggi pun beranjak pergi ke kamarnya setelah mencium ibunya yang masih duduk di sofa ruang tengah itu sendirian. Kembali Sundari bersedih mengingat Bayu dan segala penderitaannya yang baru saja dia lihat. Aku, Mas Edi dan Anggi sangat menikmati hidup dengan bergelimang harta juga kemewahan selama ini, bisa makan dan tidur dengan enak, tapi Bayu sungguh sangat tersiksa, setiap saat dibakar api sebegitu rupa. Batin Sundari sungguh sangat pilu dan penuh dengan penyesalan. Paginya Anggi sudah rapi ketika ibu dan bapaknya baru bangun. Dia menyiapkan semua sarapan untuk kedua orang tuanya itu. Lo kamu mau kemana Tondu? Pagi-pagi sudah dandan ayu gini. Ini kan hari Minggu. Tanya Edi penuh selidik. Anggi mau gantiin ibu di kasir Pak. Jawab Anggi singkat. Tumben toko kamu mau gantiin ibumu. Biasanya ndak mau karena malu. Tanya Edi sambil memperhatikan putri kesayangannya itu. Kan Tagan ibu sedang sakit Pak. Jadi Anggi yang gantiin kerjaan ibu. Jawab Anggi sambil melihat tangan ibunya. Loh. Buk, tangan ibu kok sudah mulus lagi. Bukannya semalam memerah seperti luka bakar karena kena uap panas. Tanya Anggi penuh keheranan melihat kedua tangan ibunya sudah mulus tanpa ada bekas luka sama sekali. Kan semalam sudah kamu kasih obat tonduk. Obatmu itu yang manjur. Jawab Sundari sambil tersenyum. Wah, salep itu memang manjur tenanio Buk. Ucap Anggi sambil memegang kedua tangan ibunya dan melihatnya dengan teliti. Benar-benar tidak ada bekas luka sama sekali. Kalau saja semalam tidak aku rendam di air kembang setamanan dan ku bacakan mantra itu, pasti tanganku tidak semulus ini lagi. Batin Sundari sambil tersenyum. Jadi ibu bisa ke rumah makan yang di kota Dongbuk? Tanya Anggi sambil sarapan. Iya, tapi kamu juga ikut Yandu. Katanya kamu mau belajar ngurus rumah makan. Jawab Sundari pelan. Iya Buk, Anggi ikut. Bapak ndak ikut ke rumah makan Pak? Tanya Anggi pada Edi yang sedang asik menyeruput kopi. Endaklah Nduk, bapak itu kadang lemas dan malas banget loh. Jawab Edi dengan santai. Ah, bapak ini malas-malasan terus. Kasihan ibu dong Pak mondar-mandir ngontrol 3 restoran. Ucap Anggi sedikit komplain pada bapaknya yang malas ngapa-ngapain itu. Lah kan sudah ada Mbok Demu Yuni juga Yanto yang bisa diandalkan. Ibumu paling cuma ngontrol pembukuan dan ambil uang hasil penjualan saja Nduk. Tidak capek-capek kerja juga kan Buk? Balas Edi sambil melihat Sundari. Sudah. Ibu siap-siap dulu terus kita berangkat yo. Kamu juga siap-siap Nduk. Ucap Sundari menengahi perdebatan antara bapak dan anak itu. Setelah siap, Sundari mengajak Anggi berangkat dengan mengendarai mobil pribadinya yang keluaran terbaru di masa itu. Buk, nanti Anggi kursus nyetir mobil yo, biar bisa nyetir mobil sendiri. Pinta Anggi pada ibunya yang sedang fokus menyetir mobil. Iya, nanti suruh daftarin sama Mas Yanto. Jawab Sundari singkat. Mobil pun berhenti di warung makan miliknya yang lama di mana Mbak Yuni yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur semua dagangan dan para karyawan. Sundari hanya mengecek pembukuan dan keuangan sebentar lalu Sundari dan Anggi pun pergi ke rumah makan yang diurus Yanto. Kamu sehat Le? Tanya Sundari pada Yanto yang menyambutnya saat tiba di rumah makan yang diurus oleh Yanto. Alhamdulillah sehat Bu. Jawab Yanto dengan sopan sambil mencium tangan Sundari. Sundari pun segera duduk di meja kasir untuk mengecek pembukuan dan keuangan di rumah makan itu. Anggi duduk manja di dekat Yanto yang sekarang tampan dan sangat gagah namun tetap berperilaku santun itu. Mas Yanto, besok temani Anggi daftar kursus setir mobil yo. Pinta Anggi dengan manja pada Yanto yang sudah dianggap sebagai mas kandungnya sendiri itu. Umurmu belum cukup untuk mengemudi mobil dek, tunggu setahun lagi ya. Jawab Yanto dengan penuh kasih pada Anggi yang juga sudah dianggap adik itu.
Sundari melirik kedua remaja itu sambil tersenyum. Kamu memang anak yang baik dan soleh, Yan. Bahkan dengan kebaikanmu dan solehanmu kamu bisa menyelamatkan simbahmu dari sisaan di istana Kanjeng Ratu, dan bisa menempatkan simbahmu di tempat yang nyaman. Beda jauh dengan anakku Bayu. Kami yang masih hidup bergelimang harta ini justru tak mampu menyelamatkannya dari siksaan Kanjeng Ratu. Batihin Sundari sambil menahan tangis mengingat kondisi anak kesayangannya di alam lain. Leyan, apa kamu masih selalu mendokan mendiang simbahmu, Le? Tanya Sundari penasaran. Alhamdulillah masih, Buk. Bahkan setiap hari Jumat saat sholat Jumat saya selalu bersedekah di kota amal masjid untuk keselamatan simbah di akhirat, Bu. Jawab Yanto dengan sopan. Kenapa kamu setiap hari selalu mendoakan keselamatan simbahmu, Le? Memangnya kamu tahu simbahmu keadaannya seperti apa di sana? Tanya Sundari penasaran dengan perlakuan Yanto pada mendiang simbahnya itu. Iya. Kan kewajiban seorang anak atau cucu itu memang harus mendoakan para leluhurnya yang sudah meninggalkan, Bu, agar dijauhkan dari siksa api neraka. Mendengar semua cerita Yanto yang sering bermimpi melihat simbahnya di alam lain tempat pesugihannya itu, membuat Sundari merasa was-was dan takut kalau Yanto mengetahui jika dirinya mempunyai pesugihan. Sundari pun mencoba mengorek keterangan pada Yanto. Kamu bermimpi melihat simbahmu di mana, Le? Tanya Sundari pada Yanto dengan penasaran. Mungkin itu di alam barzah, Bu. Saya ndak tahu lebih tepatnya alam apa. Yang saya lihat banyak sekali manusia-manusia diperbudak dan disiksa sedemikian rupa di tempat itu, Bu. Jawab Yanto dengan sopan. Sundari terdiam sejenak, lalu tersenyum kepada Yanto. Kamu memang anak yang soleh, Le. Beruntung simbahmu memiliki cucu seperti kamu. Alhamdulillah, Bu. Semoga kita semua selamat dunia akhirat kita, Bu. Balas Yanto sambil menerawang jauh mengingat mimpinya tentang siksaan yang diterima simbahnya dulu. Itu hanya di alam barzah, belum di neraka. Tak terbayangkan seperti apa siksaan api neraka nanti. Ya sudah, Ibu mau pergi. Kamu jaga rumah makan ini baik-baik, Yole. Perintah Sundari pada Yanto. Jeh, Bu. Jawab Yanto singkat lalu mencium tangan Sundari. Anggi ikut Ibu dulu, yo Mas. Besok-besok ajari Anggi nyetir mobil, yo. Ucap Anggi sambil bermanja pada Yanto seperti anak kecil. Kamu masih kecil, Dek. Belum boleh nyetir mobil. Bisa bahaya nanti. Jawab Yanto dengan sabar. Anggi ini sudah besar, Mas. Jangan anggap sebagai anak kecil terus dong. Balas Anggi suwot. Badan kamu yang besar, tapi umurnya masih kecil. Belum boleh nyetir mobil, Dek. Jawab Yanto begitu sabar. Sudah. Nih. Anggi, ayo ikut Ibu. Panggil Sundari pada putrinya yang masih ngeyel pada Yanto. Anggi pun pergi mengikuti ibunya ke rumah makan miliknya yang di kota. Sesampainya di rumah makan miliknya yang besar itu, Sundari langsung mengecek masakan di dapurnya, sedangkan Anggi mengikutinya dari belakang dan mengamati kerjaan ibunya. Anggi memang sudah bertekad untuk belajar mengelola rumah makan milik ibunya itu. Karena cita-citanya memang ingin menjadi seorang bos dan akan mengembangkan usaha ibunya itu lebih besar lagi. Buk, Anggi lapar. Boleh ndak Anggi makan pakai ayam panggang yang baru mateng itu? Aromanya itu bikin perut Anggi keroncongan loh, Buk. Tanya Anggi dengan memohon pada ibunya. Jangan makan ayam dagangan Ibu enduk. Endak baik. Biar Ibu masakan ayam goreng yo atau ayam gulai. Mau ndak? Tapi Anggi pengen makan ayam panggang itu loh, Bu. Sudah lama banget Anggi ndak makan ayam panggang. Terakhir makan ayam panggang itu dulu banget waktu Anggi masih kecil. Jadi boleh ya, Bu? Rengek Anggi membuat Sundari sedikit emosi. Jangan bandel. Kalau Ibu bilang jangan ya jangan. Makan yang lain saja. Bentak Sundari sambil melotot pada Anggi. Seketika Anggi terdiam lalu menunduk. Tapi dalam hatinya bertanya-tanya kenapa dia tak boleh makan ayam panggang dagangan ibunya itu? Masih tersimpan dalam ingatan Anggi kapan terakhir dia makan ayam panggang dagangan ibunya. Yaitu saat pertama kali ibunya buka warung ayam panggang setelah 7 hari kematian adiknya Bayu. Saat itu Anggi dan bapaknya makan ayam panggang tapi dibuang oleh ibunya lalu ibunya histeris dan pingsan. Sejak saat itu Anggi dan kedua orang tuanya tak pernah makan ayam panggang lagi hingga kini.
Anggi duduk di meja kasir sambil membuka-buka buku totalan belanja juga pendapatan rumah makan itu. Seketika mata Anggi melotot membaca total uang pendapatan setiap hari di rumah makan itu yang bernilai fantastis. Pantas saja kekayaan ibu semakin hari semakin berlimpah. Kalau satu rumah makan saja setiap hari pendapatannya sebanyak ini dikali 3 rumah makan, wow. Ucap Anggi terkagum-kagum sendiri di meja kasir. Kamu baca opo enduk? Tanya Sundari menghampiri Anggi yang duduk sambil terkagum-kagum itu. Ini beneran total penghasilan tiap hari di rumah makan kita ini, Buk? Tanya Anggi seakan tak percaya. Yo bener tuh yo, kan semua sudah dicatat di situ. Jawab Sundari sambil tersenyum. Cek cek cek. Luar biasa tenan penghasilan ibu tiap hari yo. Ucap Anggi sambil geleng-geleng. Makanya kamu itu harus rajin-rajin bantuin ibu. Ini semua nanti kan jadi milikmu. Kalau kamu ndak mau belajar mengelolanya bisa bangkrut nanti di tanganmu. Tutur Sundari dengan tegas pada Anggi. Iya juga ya, Buk. Kalau aku ndak belajar mengelolanya dari sekarang, nanti pas ibu alihkan pada Anggi bisa kacau dan bangkrut tenan yo. Jawab Anggi dengan serius. Ok Bu Bos. Mulai hari ini Anggi akan belajar mengelola rumah makan milik ibu. Ibu tugaskan Anggi untuk apa saja Anggi siap. Ucap Anggi dengan yakin sambil menatap hormat pada ibunya itu. Kamu ini, paling juga cuma sehari 2 hari semangatmu, setelah itu paling males. Balas Sundari sambil mengelus kepala putri kesayangannya itu. Anggi janji, Buk, Enda akan malas-malas lagi kok. Anggi ndak mau seperti bapak yang malas ngapa-ngapain. Anggi mau jadi seperti ibu yang sukses jadi pengusaha. Jawab Anggi dengan yakin. Yo wes, kamu selesaikan sekolah kamu dulu. Terus kuliah biar jadi sarjana baru jadi pengusaha yang hebat. Kan Anggi sudah bilang, kalau Anggi ndak mau kuliah, lulus SMA mau fokus kerja bantuin ibu mengelola rumah makan. Jawab Anggi kekeh. Sundari hanya memandang putrinya yang bersemangat itu sambil tersenyum. Buk, kenapa sih semua karyawan ibu itu cowok? Ndak ada ceweknya? Tanya Anggi penasaran. Karena ketiga rumah makan ibunya itu semuanya karyawannya lelaki. Karena karyawan lelaki itu kerjanya kuat dan bisa diandalkan. Beda sama karyawan perempuan, selain ndak kuat juga banyak gaya. Apalagi kalau dapatnya karyawan perempuan yang genit males ibu. Jawab Sundari sambil tersenyum pada Anggi. Anggi pun mangguk-mangguk. Memang benar juga sih alasan ibunya itu. Oh iya Buk, Anggi penasaran. Kenapa sih sejak ibu punya rumah makan, kita sekeluarga ndak pernah makan ayam panggang dagangan ibu? Tanya Anggi penuh selidik. Sundari terkejut mendengar pertanyaan putrinya itu hingga membuatnya salah tingkah. Anggi penasaran, Buk. Apa alasannya ibu melarang Anggi makan ayam panggang dagangan ibu? Enduk, nanti suatu saat kamu akan tahu sendiri jawabannya. Jawab Sundari lalu meninggalkan Anggi duduk sendiri di meja kasir. Bagaimana caranya menjelaskan pada Anggi untuk meneruskan perjanjian pesugihanku padanya? Kalau menjelaskan alasan dia tidak boleh makan ayam panggang dagang aku saja aku ndak bisa. Batin Sundari sambil menyibukkan diri mengecek dagangan yang sudah matang itu. Sepertinya aku harus bertanya pada Rahayu bagaimana caranya menjelaskan pada Anggi. Bukankah dia juga punya anak perempuan dan dia pasti juga harus meneruskan perjanjiannya dengan Kanjeng Ratu pada anaknya kan? Sundari mulai resah dengan pikirannya itu. Enduk Nggi, kamu sudah bisa kan ngurus kasir sendiri? Ibu mau ke tempat Bude Rahayu lo. Ada urusan penting. Oh ndak apa-apa Buk, ibu pergi saja pokoknya Anggi akan mewakili ibu di sini. Anggi pastikan semua aman. Jawab Anggi dengan yakin. Yo wes ibu pergi dulu yo. Pamit Sundari lalu menenteng tasnya dan pergi ke mobilnya yang terparkir di depan rumah makan. Mobil Sundari pun melaju ke arah rumah makan milik Rahayu yang berada di depan pasar tempat dulu Sundari sering berbelanja untuk dagangannya. Seperti biasa mereka pun berpelukan akrab saat bertemu, lalu bercengkrama saling bercerita tentang keseharian mereka masing-masing. Yu, aku mau tanya sama kamu. Ucap Sundari sambil sedikit berbisik pada Rahayu. Tanya opo? Jawab Rahayu singkat. Apa keturunanmu juga diwajibkan meneruskan perjanjianmu dengan Kanjeng Ratu? Tanya Sundari dengan serius. Rahayu hanya mengangguk tanpa menjawab pertanyaan Sundari. Terus, kamu sudah bilang sama anak-anakmu belum? Tanya Sundari dengan rasa penasaran.
Belum RI, anak-anakku justru tak berniat dengan usahaku. Kamu tahu sendiri kan, anak sulungku sudah jadi anggota militer dan sekarang lagi bertugas di luar daerah RI. Sedangkan anak bungsuku justru jadi bidan dan sekarang buka tempat praktek. Jawab Rahayu dengan wajah sedih. Tapi kan ancaman Kanjeng Ratu, kalau keturunan kita tidak mau meneruskan perjanjian kita, mereka akan hidup sengsara 7 turunan loyo, ucap Sundari dengan serius. Itulah RI yang jadi beban pikiranku selama ini. Anak-anakku itu rajin beribadah dan membenci hal-hal yang berbau klinik. Jawab Rahayu pelan. Sundari hanya terdiam. Dia ikut membayangkan apa yang akan terjadi pada keturunan Rahayu jika tak ada yang mau meneruskan perjanjiannya dengan Kanjeng Ratu. Kamu sendiri gimana RI? Anakmu kira-kira mau ndak meneruskan perjanjianmu? Tanya Rahayu pada Sundari. Anakku justru sangat berambisi meneruskan usahaku Yu. Tapi aku ndak tahu nanti dia mau ndak meneruskan perjanjian itu. Jawab Sundari pelan. Bagus itu RI. Balas Rahayu sambil mengacungkan jempolnya pada Sundari. Sebenarnya aku kesini kan mau bertanya ke kamu gimana cara memberitahu anak tentang perjanjian kita itu Yul. Aku sendiri juga bingung RI. Kamu sih enak soalnya anakmu sangat berminat meneruskan usahamu. Jadi kamu kasih tahu saja pelan-pelan. Dari sekarang ajarkan tentang klinik ke anakmu. Perlahan dia akan menerima jika kamu jelaskan perjanjianmu itu RI. Kalau aku sudah susah RI, anak-anakku justru sangat taat beribadah. Mana mau mereka jika aku ajari tentang klinik? Jawab Rahayu sedih. Sundari mangguk-mangguk mendengar nasihat dari temannya itu. Kamu bener Yu, aku akan ajari anakku tentang klinik, seperti penglaris, atau pengasihan gitu pasti dia mau ngikuti langkahku Yu. Balas Sundari dengan raut senang sekali. Tapi RI, aku sarankan lebih baik jangan wariskan perjanjianmu pada anakmu sekarang loh. Tegur Rahayu pada Sundari. Memangnya kenapa Yu? Tanya Sundari sambil mengerutkan dahinya. Memangnya kamu mau jika kamu dijadikan tumbal oleh anakmu? Sekarang itu orang yang paling disayangi anakmu itu siapa coba? Cuma kamu kan? Sundari terdiam sambil merenungi perkataan Rahayu baru saja. Benar juga kata-kata Rahayu. Bukankah saat memulai perjanjian itu pasti harus menumbalkan orang yang paling dia sayangi sebagai syarat pengabdian kita pada Kanjeng Ratu? Dan sekarang orang yang paling disayangi Anggi itu cuma dirinya. Endak. Aku endak mau dijadikan tumbal oleh anakku sendiri. Batin Sundari sambil bergidik ngeri. Terus kapan dong Yu? Tanya Sundari pada teman terbaiknya itu. Tunggu anakmu menikah dan punya anak RI. Pasti anakmu akan menyayangi anaknya atau suaminya. Jawab Rahayu sambil tersenyum. Idemu memang cemerlang Yu. Kamu itu benar-benar teman terbaikku sekaligus guruku lo Yu. Balas Sundari sambil merangkul pundak Rahayu dan tertawa bersama. Kira-kira kalau anakku aku carikan jodoh gitu mau ndak yo Yu? Jangan dijodohin dong RI. Kalau kamu jodohin yang ada anakmu ndak menyayangi suaminya atau anaknya lo, percuma juga jadinya. Jawab Rahayu dengan santai. Iya juga ya, biarkan sajalah nanti juga dia mulai naksir lelaki dan ingin menikah. Lagian dia masih terlalu muda untuk menikah Yu. Aku tunggu saja hingga saatnya tiba. Ucap Sundari sambil merangkul teman terbaiknya itu. Oh iya gimana usahamu sekarang Yu? Kamu ndak niat nambah rumah makan baru gitu? Tanya Sundari dengan serius. Aku ndak minat buka cabang lagi RI. Buat apa usahaku banyak kalau anak-anakku ndak ada yang mau nerusin? Jawab Rahayu dengan raut sedih. Kamu sendiri, bagaimana usahamu sekarang? Tanya balik Rahayu. Ya lumayan rame lah Yu. Justru anakku punya cita-cita mau membesarkan usahaku nantinya Yu. Jawab Sundari sambil tersenyum. Enak banget kamu punya anak seperti Anggi itu. Kamu tinggal mengasah kemampuannya saja terus, sampai dia benar-benar jadi penerusmu yang lebih maju. Balas Rahayu memuji temannya itu. Ya sudah kalau gitu Yu. Maaf jika kedatanganku ke sini ganggu kamu. Aku balik dulu Yoyu. Pamit Sundari pada Rahayu. Sebenarnya aku malah seneng kalau kamu sering main ke sini RI. Kita bisa ngobrol gini. Ucap Rahayu sambil memeluk Sundari. Selama ini Rahayu memang merasa sangat kesepian. Kedua anaknya jarang sekali mengunjunginya karena kesibukan masing-masing. Hingga Rahayu merasa sangat kesepian, walaupun kadang sering membawa karyawannya untuk menemaninya bermalam di rumahnya. Namun tetap saja hidupnya terasa hampa tanpa kasih sayang kedua anaknya. Sundari pun segera kembali ke rumah makannya dengan perasaan lega.
Dia merasa sudah mendapat solusi dari semua masalahnya tentang Anggi, putri kesayangannya. Sundari sudah yakin jika Anggi nanti pasti mau meneruskan pesugihannya. Karena mulai hari itu dia sudah berniat mengajari Anggi tentang dunia klinik untuk memudahkan semua usahanya.